Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan kita yang pastinya juga luar biasa. Namun sebelumnya saya akan membawa kita semua untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Dialah hidup untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Bapa buat pemberian-Mu yang terindah, yaitu Yesus Kristus yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami berterima kasih Tuhan kepadamu. Dan saat ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
urapi kami semua Tuhan, dan mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap dan kita semua saling berharap untuk satu dengan yang lain. Kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Apalagi ini udah akhir tahun dan ini adalah hari Natal, Christmas. Yes. Ya, Christmas itu selalu di mana-mana kita lihat banyak sekali hiasan Natal di mana-mana, dan itu sebetulnya membuat kita senang ya, hati kita cerah gitu ya, melihat hiasan Natal di mana-mana. Amin saudara. Dan Christmas juga, dari sebab itu judulnya saya katakan Natal adalah kasih. Karena yaitu di mana satu dunia, dimanapun saudara berada, kalau umpamanya dikatakan Christmas, biasanya hari Natal mereka saling exchange gift, yaitu saling tukar kado, dan yaitu di mana keluarga itu saling berkumpul, di mana kita merayakan Natal, bahkan yaitu mereka yang non-Christian pun mereka mengatakan, oke, ini Christmas, gimana kalau kita tukaran kado, gimana kalau kita sama-sama makan di luar. It's the season ya, itu adalah Natal, adalah kasih. Ya, sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau telah lakukan sepanjang tahun ini Tuhan. Itu luar biasa, apa yang Kau sedang lakukan juga luar biasa, dan apa yang Kau akan lakukan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Ini adalah hari Natal, di mana Engkau mengingatkan kami kembali, Engkau telah datang dalam dunia ini, Tuhan Yesus, Engkau berikan pada kami Tuhan, untuk cerminkan atau memperlihatkan kepada semua umat manusia bahwa Engkau Allah adalah kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu yang luar biasa kepada seluruh umat manusia Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah Roh Kudus sendiri mengambil alih, Roh Kudus pada saat ini melayani setiap hati daripada kami semua untuk dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau sendiri Tuhan yang memilih setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu, dan biarlah mempermudah setiap pemirsa Tuhan untuk dapat menerima the message of love, atau yaitu berita kasih daripada Allah untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Amin. Seperti yang saya katakan, judulnya ialah Natal adalah kasih ya. Kalau saudara tahu, menurut penelitian daripada pasaran dunia, Natal, saudara bisa bayangkan, dunia ya, adalah bulan pembelanjaan yang paling tertinggi. Karena hampir di mana-mana seperti yang kayak saya katakan, orang-orang akan membeli sesuatu, yaitu untuk diberikan sebagai hadiah atau exchange gift. Saya rasa bahkan sekarang di kantor-kantor juga ada exchange gift ya. Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa bayangkan, itu suatu pemberian yang sangat-sangat luar biasa. Hanya dengan saudara percaya saja kepada anak yang tunggal Yesus Kristus, yaitu saudara memperoleh kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Itu suatu, saya nggak bisa bayangkan ya, cuman begitu mudah. Kadang-kadang orang suka mengatakan, Mas, saya sampai semudah itu? Ya dan amin, karena Allah itu adalah kasih. Dan kalau kita lihat di sini, itu adalah kabar yang terbaik untuk setiap umat manusia, bahwa yaitu ada keselamatan di dalam juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan Natal seperti yang saya katakan adalah musim untuk memberikan kasih, a season to give. Kebanyakan yaitu orang mengatakan, yes, a season to give. Ini adalah musim di mana kita saling memberi, yaitu hadiah-hadiah. Dari sebab itu saya katakan, karena Allah adalah kasih, Allah memberi. Dari sebab itu saya katakan judulnya adalah Natal adalah kasih. Ya, karena juru selamat kita yaitu Yesus Kristus yang mengajarkan kita melalui teladannya untuk mengasihi semua orang. Ya, Dia juga mengajar kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yaitu sesama manusia, meskipun kita tidak satu suku, kita tidak memiliki latar belakang yang berbeda, dan segala sesuatunya pasti banyak perbedaannya, tetapi yaitu kita seharusnya mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah susah? Ya susah. Tapi apakah bisa kita lakukan? Ya kita bisa lakukan jika yaitu ada kasih Kristus di dalam diri kita. Ya,
Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, wow, ia tidak mengenal Allah. Yaitu, apakah saudara pendeta, apa saudara sebagai pemimpin, atau barangkali saudara udah 50 tahun dalam kekristenan saudara, ayatnya ini sama untuk kita semua. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Dan ini luar biasa yang saya mau garis bawahi adalah Allah adalah kasih. Alkitab tidak mengatakan yaitu Allah memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Jadi kita lihat, kasih itu adalah karakternya. Kasih itu adalah sifat daripada Allah. Allah adalah kasih. Allah sama dengan kasih. Wow, itu luar biasa ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi Allah artinya sepenuhnya kasih. Kasih yang sempurna sepenuhnya adalah Allah. Luar biasa ya. Dan kalau kita tahu bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta, Dia menciptakan, kalau saudara lihat, yaitu bulan, bintang, terus begitu apa ya, bulan, bintang, matahari, dunia ini, Mars, Venus, dan lain-lain adalah yang saya tidak sebutkan, yaitu itu dikatakan ada jutaan, bahkan nggak tahu berapa banyak lagi planet-planet yang tersebar, yaitu Allah sendiri yang menciptakan. Dia sendiri dan hanya Allah yang dapat menciptakan manusia, benar nggak? Lalu juga artinya hanya Dia pencipta daripada saudara dan saya, yaitu karena sangat sederhana, yaitu karena Allah mengasihi kita semua. Bisa juga dikatakan yaitu alasan kita hidup itu karena yaitu Allah menciptakan kita sebagai objek kasih sayangnya. Sekali lagi ya, saya katakan Allah menciptakan kita karena apa? Karena kita adalah sebagai objek daripada kasih sayangnya. Kayaknya kalau saudara apa, iya saya objek kasih sayangnya, kayaknya susah banget hidup ini. Tunggu sebentar saudara. Kalau kita lihat ya, manusia aja. Sama seperti kita semua, saudara dan saya sama ya, kita nggak ada yang dari Venus atau dari Mars, yaitu kita semua manusia. Maka pada umumnya, yaitu kalau mereka sudah masuk dalam pernikahan, umumnya yaitu mereka menginginkan seorang anak. Bahkan kalau seperti adik saya ya, dia mengatakan, aduh kalau saya mampu ekonomi saya maunya bisa 6 anak, atau bahkan lebih dari 6 anak, bisa 1 losin, anaknya nggak apa-apa. Dia bilang, karena apa? Karena itu adalah, anak itu adalah bukti kasih mereka. Benar nggak? Bukti daripada kasih sayang mereka. Dan juga yaitu mereka ingin berbagi, yaitu kasih mereka dengan anak-anak mereka. Seringkali mereka mengatakan, sepi ya kalau rumah ini udah nggak ada anaknya, atau anaknya sudah besar. Mereka yaitu keluar dari rumah mereka, atau anaknya pergi universitas ke lain tempat atau bekerja di lain tempat. Mereka selalu, orang tua suka mengatakan, sepi ya rumahnya, kita nggak ada anak kita. Karena mereka ingin berbagi, yaitu kasih mereka kepada anak mereka. Nggak peduli berapa bandelnya anak mereka, mereka tetap yaitu mau berbagi kasih mereka kepada anak mereka. Dan saya percaya begitu juga Tuhan kita yang menciptakan kita, bahkan lebih besar lagi kasihnya. Yang sangat luar biasa beritanya, yaitu ini bagi saudara sekalian semua, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seringkali apa yang terjadi kalau kita, yaitu kalau kita kesel sama anak kita, kasihnya berubah ya. Oh anaknya baik, jadi kita sangat mengasihi. Oh anak kita yaitu nakal banget dibilangin nih, nggak pernah dengerin. Jadi saya lagi sebel nih sama anak saya karena anak saya itu kok bandel banget dibilangin. Nah itu kan ada perubahan. Tapi kasih Tuhan yaitu tidak pernah berubah. Dia mengasihi saudara dan saya yaitu waktu good mood kita, yaitu waktu kita happy seperti saat ini, maupun waktu kita bad mood kita, waktu kita sebel-sebel dan waktu kita marah-marah, kasihnya itu sama, nggak berubah takarannya. Ya, dia artinya mengasihi kita saat kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, ataupun waktu kita nggak merasakan kasihnya Tuhan, kasihnya nggak pernah berubah. Artinya yaitu saat saudara bisa merasakan kasih anak saudara, yaitu saudara peluk dia. Tapi kalau anak saudara lagi kesel, yaitu apa yang terjadi? Saudara nggak peluk anak saudara karena dia lagi kesel. Gue juga lagi sebel nih sama dia, dibilangin susah banget. Tapi Tuhan tuh nggak begitu. Waktu yaitu anak itu mau memeluk dia mengasihi saudara. Waktu anak itu sebel sama Tuhan, gue nggak mau dengerin Tuhan lagi, sebel soalnya. Saya punya doa nggak dijawab-jawab. Atau saudara mengatakan, aduh saya kesel nih sama Tuhan ya. Kenapa sih kayak gini, hidup kok susah banget? Kasihnya itu sama, nggak pernah berubah.
I was thinking about it, saya pikirkan, wah luar biasa ya Tuhan ya, kasihnya itu nggak mempengaruhi keadaan kita, nggak mempengaruhi sama sekali, yaitu kasihnya Tuhan. Dan itu dia, bahkan waktu kita bilang gini, saya nggak mau terima dia, saya nggak mau kenal Yesus, tetap dia tetap mengasihi kita. Itu Allah telah memberikan, dan Allah, apakah Allah telah tetap mengasihi? Iya, karena dia telah memberikan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan artinya Yesus telah memberikan dirinya, sepenuhnya dirinya. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Saudara nggak mau, dia udah memberikan dirinya kepada kita, kepada saudara. Jadi nggak ada yang kita lakukan, yaitu untuk menambahkan kasihnya. Tapi juga yaitu tidak ada yang kita nggak mau lakukan atau perbuatan buruk kita, yaitu untuk dia berhenti mengasihi saudara. Enggak, sekali lagi Tuhan Yesus telah memberikan sepenuhnya dirinya kepada saudara. Dan Allah waktu dia memberikan anaknya Yesus Kristus, artinya Allah telah memberikan yaitu sepenuhnya juga dirinya, sepenuhnya yaitu anaknya kepada saudara dan saya. Itu that's the greatest gift. Ya, itu adalah pemberian yang paling terbesar yang siapapun dalam dunia ini yang dapat melakukan, dan saya percaya nggak ada satu orang pun dapat melakukan demikian. Karena dia Allah, dia sepenuhnya adalah kasih. Amin saudara. Ya, jadi kita lihat, yaitu apa yang dia lakukan itu adalah satu. Kenapa dia harus melakukan itu semua? Kenapa orang mengatakan, ya kalau Allah itu kasih, kenapa? Karena dia harus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya memiliki yaitu kehidupannya kekal. Sama seperti saudara dan saya, yaitu berapa tuanya kita masih yaitu mengasihi anak kita mau anak kita selalu berada di situ, berapa lebih lagi Tuhan ya, dia mau kita selalu berada dekat dia, dan dia mau selalu yaitu makanya dia memberikan supaya kita beroleh kehidupan yang kekal bersama dia, yaitu di rumah, yaitu Allah kita di surga selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan nggak sih, selama-lamanya bersama Tuhan ya. Dari sebab itu 2 Korintus 8 ayat 9 itu dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Seringkali ayat ini diberikan yaitu untuk pemberian. Tetapi saya katakan sebetulnya jauh lebih daripada itu, bukan hanya sekedar uang. Orang suka pemberian itu hanya uang saja. Enggak, pemberian itu waktu saudara, waktu Tuhan memberikan pada kita, kasihnya dia, ya segala sesuatu itu adalah kasih. Ya, kalau kita bayangkan yaitu berapa egoisnya kita itu ya, maksudnya kita lebih me, tapi Tuhan He give, karena dia memberikan segalanya. Dari sebab itu kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan maupun sesama kita seperti dia mengasihi kita semua. Dan kita tahu, yaitu saya nggak bisa kata-katanya gimana ya. Kata-kata manusia nggak cukup untuk mencerminkan atau untuk memahami yaitu kasih Allah yang begitu dalam. Dan sangat sulit juga bagi manusia untuk memahami yaitu betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, dan betapa yaitu luar biasanya kasih Tuhan untuk saudara pribadi, untuk saya pribadi, untuk saudara sekalian semuanya. Jadi kalau boleh saya katakan, Natal adalah kasih. Amin. Dan Natal adalah saat untuk memberikan yaitu pemberian yang terbaik kepada kita semua satu dengan yang lain. Karena dikatakan sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan saya percaya saudara sekalian semua, saya tahu pemberian itu sangat luar biasa. Apalagi kalau umpamanya, wah dapat apa, dapat motor, wah dapat mobil, wah itu pemberian luar biasa ya. Tapi saya percaya hadiah yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, satu dengan yang lain, bahkan kepada mereka yang tidak kenal, bahkan juga kepada musuh-musuh kita, adalah kasih yang mereka yang kita dapat berbagi dengan mereka, yaitu apa? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ialah apa? Yaitu juru selamat kita, yaitu kemuliaannya dan damai sejahteranya, dan tanda kutip putra terkasihnya yaitu Yesus Kristus. Dan setiap orang beriman tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Jadi berilah kasih. Amin. Dan saya percaya itu adalah pemberian yang terbaik untuk setiap daripada kita. Waktu kita memberikan kasih, artinya apa? Kita menerima mereka apa adanya mereka. Ya,
Menerima mereka apa adanya mereka tidak berarti saya setuju dengan kejelekan mereka, tapi saya menerima mereka apa adanya mereka. Dan juga memberikan jika saudara ada marah, ada kesel, itu kita memberikan pengampunan kita kepada mereka. Saling memaafkan, move on. Amen. Jangan kita tertanam di tahun 2024, yaitu kakinya satu, masih terikat dengan kebencian di 2024. Atau barangkali jempolnya masih terikat di dalam kebencian 2023, atau satu tangannya masih terikat yaitu di dalam kebencian 2020. Saya nggak tahu saudara, what we move on, amen. Kita lepaskan semua yaitu belenggu-belenggu tersebut dan sepenuhnya terima Yesus, sepenuhnya terima kasih daripada Kristus, sepenuhnya sehingga kita bisa merasakan Kristus, sehingga kita sendiri terbebas dari semua kejengkelan, kemarahan, kebencian, and we move on. Kita maju terus bersama Kristus. Apalagi ini masuk ke tahun 2025. Clean sheet ya. Dengan benar-benar yaitu sesuatu yang baru. Amin, lembaran yang baru. Sekali lagi, karena Allah adalah kasih dan kasih itu mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Amin. Dan dia mau yaitu bukan dia yang jauh, tapi dia adalah Allah yang dekat, Allah yang personal. Ya, dia mau yaitu dia hidup bersama kita, di dalam kita. Amin, karena dia adalah hidup. Yaitu kan, dan kenapa dia selalu mau beserta kita? Kalau saya katakan, kenapa Yesus itu memberikan Roh Kudusnya? Kenapa Tuhan memberikan Roh Tuhan kepada kita? Yaitu karena apa? Karena yaitu Tuhan mau bersama kita dalam suka dan duka. Amin. Kayak orang waktu menikah dalam suka dan duka. Amin. Begitu juga saudara dengan anak saudara, saudara mau selalu berserta dia, karena itu adalah kasih saudara. Itu apa yang kasih itu lakukan, dia selalu ingin beserta saudara. Amin. Saudara mengasihi seseorang, saudara mengasihi anak saudara, saudara mengasihi keluarga saudara, saudara mengasihi teman saudara, benar nggak? Kasih itu selalu mau berdekatan, ya, selalu mau orangnya itu ada di situ. Begitu juga Tuhan, amin. Dia selalu mau berada di situ buat saudara dan saya. Apapun yaitu keadaan saudara, apapun keadaan saya, dia itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adalah realitas. Orang mengatakan realitasnya apa? Tapi saya katakan kasih itu realitas. Ya, Tuhan itu realitas. Tuhan itu ada. Yesus itu ada untuk saudara dan saya. Amin saudara. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat luar biasa. Kami boleh mengasihi karena Engkau adalah kasih. Dan karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu, dari sebab itu kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami boleh menerima kasih-Mu, sehingga kami boleh mengasihi Engkau kembali, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami semua. Terima kasih Tuhan, dan saya percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu segala sesuatu kebencian, kemarahan, kekesalan, segala sesuatu kecewaan, segala sesuatu sakit hati kami. Kami mau bawa kepada Engkau saat ini Tuhan, detik ini juga Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya itu Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Engkau mengambil segala sesuatu, dikatakan Engkau mengambil kemiskinan kami sehingga kami kaya. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau ambil segala sesuatu, yaitu kejelekan daripada hati kami. Apapun hal tersebut, kemarahan itu dan segala sesuatu pahitnya daripada hati kami serahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menerima kasih-Mu pada saat ini. Oh God is so nice. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang Engkau pada saat ini sedang lakukan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya lepaskan kasih kepada siapapun saudara, dimanapun saudara, ingat Tuhan itu ada, Yesus itu ada untuk saudara sekalian semua. Terimalah kasih Tuhan pada saat ini dimanapun saudara berada, terimalah kasih Tuhan. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus, meskipun saya belum mengenal Engkau, tapi saya pada saat ini menerima kasih-Mu sepenuhnya untuk saya. Dan saya mau terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua, dan sampai berjumpa kembali tahun depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.